Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Ketis Dulur yang merupakan part yang kedua. Nah, jadi part kali ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi tolong ya, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Indah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian korden itu tersibak dengan pemandangan menjijikan. Makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak. Kepalanya bersandar di bagian perut sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh beliau. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa tidak sanggup. Kututup pintu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk tersebut dengan kondisi yang sangat ketakutan. Maaf, aku tidak lagi berpikir pria tua itu masih dapat melihat mentari di esok hari. Ucapku di hati pada kala itu. Lega begitulah perasaan ketika motor yang ku kendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Walau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau, namun ku coba menepis hal buruk mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepala. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang membosankan. Hembusan angin jua terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meretakkan sendi-sendi tubuh. Pelan aku pacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok goib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas. Wajar aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Singkat kisah, aku akhirnya kembali ke rumah Rina. Sejenak aku merebahkan badan yang sudah sangat letih, namun tidak lama waktu tersedia untuk berleha. Berita lelayut tiba-tiba di pagi dan buta. Seperti apa yang aku bayangkan, beliau merenggang nyawa di hari itu juga. Prosesi pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum, bukan tidak menghargai. Hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan akan menjadi bahan pembicaraan para warga. Terlebih bagian matanya tidak dapat dipejamkan, seolah memberitahu betapa sakit penderitaan yang harus dijalani menjelang akhir hayatnya. Hal itu sudah pasti menjadi aib. Terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya di kala itu, yang besar kemungkinan akan semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tidak mendasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum. Dan mau tidak mau, lagi-lagi aku harus andil bagian, karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa dan juga psikisnya masih terganggu tanpa ada tempat bersanding. Indah pagi dengan kicauan burung yang menyapa ramah, berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk. Air mata berlinang di wajah penuh dengan tanya akan situasi yang tidak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah menggantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam. Sejenak dia larut dalam cerita, meratapi kebiadaban dunia. Namun tidak jarang dia pun tersenyum meratapi nasib sial yang tidak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Wanita itu berdiri melihat senja di ujung sana, bersama angin yang berhembus pelan. Ia berayun seolah melambai dan berbisik kepadanya, dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam lantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. "Ampun mas, ampun," teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu,
Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto kepadanya. Ampun mas, maafin Rina, mohonnya terus-menerus. Maaf katamu. Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto kepadanya. Anak siapa itu? Bilang, itu anak siapa? Murahan kamu. Caci Wanto sembari melayangkan tamparan kembali ke wajah Rina. Rina terkapar tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat. Tetesan darah mengalir dari sela pahanya. Wanto menatap Rina, wajahnya penuh dengan rasa dendam. Kembali Wanto menjambak rambut Rina, lalu mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium bibir Rina yang berlumuran darah. Jangan mati dulu. Aku mau anak haram ini lahir melihat ibunya mati dengan perlahan, bisik Wanto. Wanto lalu meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur. Dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tidak tahu bahwasanya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri. Sesuatu yang lebih menakutkan di depan telah menunggunya. Kemudian kita kembali ke sudut pandang Rina. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk. Hampir di sekujur tubuh nyeri menyengat dan membuatku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Aku dapati tubuh penuh luka memar membiru. Hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun. Baju yang aku kenakan juga tidak sama lagi. Aku tatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi. Tidak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya. Dia seperti menunaikan janji, tidak ingin melihatku segera menemui ajal. Aku bergidik ngeri merinding ketakutan. Merasa trauma membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih lagi kaki kiri ini dilingkarinya dengan rantai gembok. Iya, dia memasung aku di kamar belakang yang horor itu. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring. Kenapa psikopat ini tidak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku akan hidup tenang bersama bapak saat ini. Gumamku kembali, tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini hanya membuat aku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasi juga disita olehnya. Aku sangat ingin mati saja hari ini. Mas Wanto, bunuh aku, tolong bunuh aku. Jeritku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba. Suasana horor kian kental terasa dan kreng. Suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci maki aku. Tangannya kerap melayangkan di wajah hari demi hari. Ya, tidak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku layaknya binatang. Perlakuannya seolah membuat diriku tidak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan. Sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku, sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk. Namun belum sempat terbesik bagaimana cara merealisasikannya. Sesuatu seperti menyentak mengingatkan kembali akan sosok tidak kasat mata di kamar tempat aku disekap ini. Kembali bulu halusku bergidik ngeri, merasakan ada sosok lain yang kini hadir bersamaku. Lama terasa aku tidak mendengar bunyi itu, bunyi yang membuat aku memejamkan mata dan merinding ketakutan. Hempasan pasir itu terdengar kembali, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut, tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar ini. Dan entah mengapa lampu tiba-tiba padam yang pastinya membuatku semakin panik. Sepasang tangan terasa memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perut ini. Ku rasakan
Hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu sebelum satu suara melengking yang membuatku lemas. Hehehe. Cekikikan itu nyaring terdengar dan terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini ada bersamaku membuat diri ini seolah dapat menggambar utuh raut wajah mengerikan dirinya di dalam pikiran. Tidak lama berselang suara lain terdengar memanggil diri ini. Rin, Rin. Ucap suara yang sepertinya tidak asing aku rasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kafan selayaknya jenazah. Aku bergedik. Ya, bukan lagi karena sosok demit yang memelukku saat ini. Firasatku berkata bahwa kengerian ini bukan lagi menyerang diriku dalam akhir kesadaran ini. Samar aku merasakan fatamorgana sosok yang berdiri di depan pintu itu adalah bapak yang sudah menjadi pocong. Air mataku tidak terbendung kala sosok itu berbicara. Sopo sing ngundang, sesuk sing lakoni, rungokno, wonge nyeluk kowe. Siapa yang mengundang kelak akan menjalani. Dengar dia memanggilmu. Ucap bapak yang membuat aku berlinang air mata. Kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Lu, bangun nak. Bisik itu selalu terngiang di telinga menyadarkanku dalam fatamorgana. Hampir setiap hari bapak hadir dalam mimpiku, memohon sesuatu hal yang tidak dapat kupahami. Wajah beliau tampak lesu sekali, pucat seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis memohon maaf dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah aku mulai. Tidak pernah aku duga niatan balas dendam yang sudah matang kurencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku sendiri secara perlahan. Semua seperti karma yang tidak dapat kuhindari. Pak, maafin Rina ya pak. Isaku selalu kala terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati membuat aku melampiaskan dengan cara yang salah. Pertemuan dengan Darman, mantan suamiku kala itu, bukanlah sesuatu yang kurencanakan. Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tidak patut kututurkan. Terlebih lagi aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat. Tidak pernah terbesit Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin ku terima setiap hari dan lepas hari juga, yang membuat aku mulai kehilangan akal sehatku. Andai bisa aku pilih kematian, sudah pasti aku akan meminta. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung. Lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki, perlahan dia membelai diriku, memampahku untuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya, aku merasa aneh atas kebaikan itu. Terlebih untuk penyiksaan tidak manusiawi yang dilakukan dalam beberapa bulan ini kepadaku. Dek, aku gak tahu harus berkata apa, ucapnya memulai pembicaraan. Aku hanya terdiam enggan membalas ucapannya. Ada apa dengan manusia ini? Tanyaku membatin. Apa pintu hatinya sudah memaafkanku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku kian merana? Terlebih satu perkataannya kepadaku yang semakin membuat aku tidak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. Siang nanti Mas antar kamu pulang, kamu gak usah bingung. Jelasnya kembali. Aku masih tertegun diam sembari menatap wajahnya, hal yang tidak pernah berani kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kamu serius? Atau hanya mempermainkanku lagi, Mas? Tanyaku sembari menangis di pagi itu. Lama dia memandang sebelum wajahnya kembali sinis menatapku. Aku masih dendam, sangat dendam malahan, Dik. Ingin aku membunuhmu. Serunya yang kembali membuatku terdiam.
Ibu tahunya kamu hamil. Ibu pengen ketemu kamu. Bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku? Mau kemana wajah ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku tidak bisa bayangkan hancurnya beliau kalau mengetahui anaknya mandul. Tutur Mas Wanto padaku. Pagi itu Mas Wanto menangis, dilayangkannya kepalan tangan tepat di samping wajahku. Berkali-kali tangannya memukuli tembok kamar dengan keras. Tega kamu, Rin. Sangat tega banget kamu, Rin. Ucapnya kembali sembari terus memukul dinding kamar itu. Maaf mas, kalau kematianku menjadi satu-satunya pengobatan dendammu, aku ikhlas. Ucapku memelas dan tidak tahu harus bagaimana ataupun berkata apalagi kepadanya. Singkat ceritanya, apa yang dikatakannya benar terjadi. Kami berangkat pulang siang itu. Ada perasaan senang dalam diri, namun perasaan mengganjal masih terasa, benar-benar tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya membuatku merasakan kebingungan. Aku takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam kami tiba di rumah. Keadaan terlihat sepi, hanya lampu penerangan di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum, Pak, Dek. Panggil diri ini yang tidak mendapat balasan dari dalam rumah. Lama aku memanggil mereka. Bahkan sempat aku mencari celah lain mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu rumah akan dibukakan, namun semua usaha itu percuma. Tidak ada orang di rumah kala itu. Berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan bapak dan adikku, Mas Wanto hanya terdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah, tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. Kamu kenapa mas? Ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena belum sempat dia berkata. Beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik sembari melangkah lebih cepat menyambariku. Kamu dari mana saja, Nduk? Ucap Pak Kasim langsung bertanya kepadaku. Aku bingung harus berkata apa, terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua dan penuh luka lebam di wajah. Mas Wanto diam tertegun seperti takut melihat keberadaan warga di sana. Namun aku masih sadar diri Mas Wanto mau untuk membebaskanku untuk kelakuan keji yang sudah kuperbuat kepadanya. Sudah cukup bagiku untuk memberikan alasan palsu pada warga akan 1000 pertanyaan yang mereka sodorkan kepadaku, dan setelah usai aku menjelaskan perihal kemana diriku selama ini. Sesuatu yang mengejutkan terungkap. Hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku. Ucapan Pak Qasim tidak dapat aku terima dan membuat mentalku semakin hancur. Anurin, Bapak mau tanya, kamu sudah tahu kan ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara adikmu kemarin pagi itu ditemukan tewas, serunya kepadaku. Semuanya terasa gelap, pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Qasim. Aku menjerit dan berharap ini hanya omong kosong atau mimpi buruk yang selalu ku alami. Enggak mungkin, ini pasti mimpi. Kalian semua pasti demit kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar pipiku sembari terus berharap ini hanya mimpi. Bangun Rin, bangun, ini gak nyata. Ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku, dia memelukku dengan erat. Sabar dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini, katanya kepadaku. Aku menangis sejadi-jadinya, ku dorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. Apa salah mereka mas, kenapa kamu tega? Bentakku kepadanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung akan apa yang baru saja aku katakan. Mas Wanto tidak dapat berkata apa-apa. Manusia biadab itu hanya terdiam, sembari terus menahan pukulan yang kulakukan kepadanya.
Rumah itu seketika ramai, amukan yang sudah tidak dapat kubendung memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam ini. Kelakuan dan juga teriakan yang semakin keras kulakukan turut memaksa beberapa ibu-ibu membopongku, terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Sehingga beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga. Di sana aku dibaringkan, disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah serta depresi, sebelum mata ini terlelap bapak dan adikku menampakkan diri di depanku. Wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat-sangat kotor. Mereka memandangiku seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang aku ingat sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan pagi buta kala aku siuman dari pingsanku. Kembali aku harus menelan pil pahit setelah mendengar cerita lain yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan juga tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana. Terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut, karena manusia yang ku sakiti hatinya juga ada di sana, dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis, namun semua dapat teratasi kalau warga kampung menyuruh Darman pergi dari sana. Namun di luar dugaan, Mas Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto kepadanya. Wajar saja karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku, dan pertemuan mereka pagi itu langsung diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman kepadanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang telah ataupun yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pertanyaan itu belum pernah terucap kepadaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat ceritanya, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat warga yang dipimpin langsung oleh Pak Kepala Desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semberawut. Hal itu suka tidak suka membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi kepadanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga desa. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah kepadaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa, dia terkejut melihat kehamilan ini. Tidak salah baginya kecewa karena aku tahu dia masih mencintaiku dan dia pastinya masih terpikir atau berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman. Sementara Wanto harus ataupun diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang, kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini apa yang akan terjadi kepadaku. Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin juga aku pergi bersama Darman. Apa yang akan warga katakan nantinya? Sudah pasti aku akan menjadi bulan-bulanan omongan sadis dari mereka bila itu sampai terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaiku atau menganiaya aku. Selain itu juga aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya apakah kematian kedua orang yang aku sayangi merupakan perbuatan dirinya. Aku mau semua ini tuntas di hari ini juga. Bila benar ini merupakan ulah dari dirinya,
Aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikiranku. Dan kemudian cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share video kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini juga. Dan jangan lupa juga untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.